Aksi meresahkan terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dua orang remaja berinisial SA, 19, dan MS, 19, diamankan pihak kepolisian setelah menembak mata seorang remaja lainnya menggunakan senjata mainan berpeluru jeli. Insiden yang sempat viral di media sosial ini mengakibatkan mata kanan korban nyaris buta. Peristiwa bermula saat korban, berinisial RA, 15, sedang berdiri di pinggir jalan usai melaksanakan sholat tarawih di Jalan Bontomanai, Desa Lepangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Secara tiba-tiba, kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor melintas dan langsung mengarahkan tembakan senjata mainan ke arah wajah korban. Tembakan peluru jeli tersebut tepat mengenai mata kanan RA, yang seketika membuatnya sakit dan sulit membuka mata. Akibat luka serius tersebut, korban harus menjalani perawatan intensif di ruang IGD RSUD Syekh Yusuf Goa. Kapolres Goa, AKBP Muhammad Aldi Sulaiman, membenarkan adanya kejadian tersebut. Menindaklanjuti laporan warga dan video yang viral, Unit Jatanras Polres Goa langsung melakukan penyelidikan cepat. Pelaku sudah kami amankan. Personil Jatanras berhasil menangkap dua orang pelaku tak terduga bersama barang bukti berupa 2 pucuk senjata mainan, ungkap AKBP Muhammad Aldi Sulaiman, Senin 9 Maret. Saat ini, kedua pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Posko Resmo Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di ruang unit Jatanras. Meski menggunakan senjata mainan, dampak yang ditimbulkan sangat fatal karena mencederai organ vital korban. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan. Harga telur di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Pedagang di Pasar Terong menyebut lonjakan harga bukan dipicu momentum Ramadan, melainkan meningkatnya permintaan untuk program makan bergizi gratis, MBG, milik pemerintah pusat. Salah satu pedagang telur di Pasar Terong, Haidir, mengungkapkan harga telur ayam ras sebelumnya berada di kisaran Rp52.000 per rak. Namun dalam sepekan terakhir naik menjadi sekitar Rp58.000 per rak. Bukan karena Ramadan, sebenarnya karena permintaan telur terus naik semenjak MBG. Permintaan naik karena MBG, jadi harga ikut terdorong naik setiap pekan, kata Haidir saat ditemui di Pasar Terong, Makassar, Senin 9 Februari. Menurutnya, pasokan telur ke Makassar sejauh ini masih cukup, bahkan sebagian besar berasal dari daerah sentra produksi seperti Sidrap. Meski suplai terbilang aman, tingginya permintaan membuat harga di tingkat pedagang tetap mengalami penyesuaian. Ia menuturkan, peningkatan pembelian juga terlihat dari jumlah telur yang terjual setiap hari. Jika pada hari biasa ia hanya menjual sekitar 70 rak, selama Ramadan jumlahnya meningkat. Alhamdulillah pembelian banyak. Biasanya sekitar 70 rak, sekarang lebih ramai karena permintaan tinggi untuk pasukan rumah saat Ramadan dan MBG, ujarnya. Tak hanya telur ayam ras, sejumlah jenis telur lainnya juga mengalami kenaikan harga. Telur bebek ini dijual sekitar Rp85.000 per rak. Bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi jajaran TNI untuk semakin mempererat kemanunggalan dengan rakyat. Hal ini dibuktikan oleh Komandan Kodim, Dandim, 1425 Jeneponto, Letkol Infantri Abdul Muthalib Talasa, yang turun langsung menyambangi rumah warga kurang mampu di Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Sabtu 7 Maret. Didampingi Ketua Persid KCK Cabang Dim 1425 Jeneponto, Nyonya Devi Muthalib Talasa, Dandi mengunjungi kediaman Ibu Isa dan Bapak Agus, dua keluarga yang sedang membutuhkan uluran tangan. Kunjungan ini bukan hanya sekadar silaturahmi biasa, akan tetapi Letkol Infantri Abdul Muthalib Talasa membawa paket sembako sebagai bentuk kepedulian nyata. Menariknya, aksi ini bermula dari kepekaan personel di lapangan. Sebelum melaksanakan safari Ramadan di Koramil Tamalatea, saya mendapat laporan dari Babinsa bahwa ada warga binaannya yang membutuhkan perhatian khusus. Dari laporan itu, kami langsung berinisiatif datang melihat kondisi mereka sekaligus menyerahkan bantuan, ungkap Letkol Infantri Abdul Muthalib. Ia menegaskan bahwa TNI harus selalu hadir di tengah-tengah rakyat, menjadi solusi, dan memberikan pengabdian terbaik, terutama bagi warga yang sedang kesulitan ekonomi. Kedatangan rombongan Dandim disambut dengan isak tangis haru oleh keluarga Bapak Agus.
Ia mengaku tidak menyangka orang nomor 1 di Kodim Jeneponto itu bersedia menginjakkan kaki di rumah sederhananya. Kami sangat bersyukur dan terharu. Terima kasih banyak Bapak Dandim dan jajaran atas bantuannya. Dinas Perhubungan, Dishub, Makassar mulai menertibkan aktivitas Terminal Bayangan yang selama ini beroperasi di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan. Keberadaan titik mangkal kendaraan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan di kawasan tersebut. Penertiban difokuskan di sekitar Mako Aueri hingga kawasan Terminal Daya yang selama ini dikenal sebagai lokasi kendaraan lintas daerah mencari penumpang. Aktivitas kendaraan yang berhenti di bahu jalan kerap memperlambat arus lalu lintas di salah satu jalur utama menuju kawasan timur Makassar. Kepala Bidang Terminal, Perparkiran, Audit dan Inspeksi, TPAI, Dishub Kota Makassar, Irwan Sampeang, mengatakan kawasan tersebut menjadi prioritas penataan karena sering dikeluhkan masyarakat. Lokasi utama yang kami tertibkan yakni Terminal Bayangan di Jalan Perintis Kemerdekaan, khususnya sekitar Mako Aueri. Titik ini memang sering menjadi keluhan masyarakat, ujar Irwan, Minggu 8 Maret. Penertiban dilakukan dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan Satpol PP. Selain menertibkan kendaraan yang masih beroperasi di Terminal Bayangan, Dishub juga melakukan sosialisasi kepada para sopir agar menggunakan terminal resmi di Terminal Regional Daya. Sebagai bagian dari langkah awal penataan, petugas memasang spanduk larangan menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan di sejumlah titik sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan. Menurut Irwan, praktik Terminal Bayangan di kawasan tersebut diduga sudah berlangsung lama.